Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dan di channel Berislam Damai dan Gembira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang akan memberi syafaat pertolongan kepada kita pada hari kemudian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi. Untuk kali ini kita akan mempelajari sebuah hadis tentang kehebatan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah yang paling kuat di antara kaumnya. Namun demikian, Nabi Musa tetap takut dengan dengan Fir'aun, laknatullah. Ada apa dengan Nabi Musa? Kehebatan Nabi Musa di antara nabi yang lain, tentu yang pertama adalah Musa kalamullah. Musa itu berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa lah nabi yang punya keinginan untuk melihat Allah. Nabi Musa lah yang punya kehebatan, punya tongkat, bisa berubah jadi ular asli. Kayu yang dimiliki oleh Nabi Musa itu adalah tongkat kayu asli, tapi bisa berubah menjadi ular asli pun. Dia bukan ular sihir. Dan dari situlah para tukang sihir beriman kepada Allah karena melihat yang bisa melakukan benda mati bukan menjadi seakan-akan, tapi dia menjadi ular beneran. Dan yang menjadi semakin menakutkan adalah Fir'aun alaihissalam takut sekali sama ular Nabi Musa alaihissalam. Oke, Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah riwayat hadis pernah suatu waktu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Musa alaihissalam didatangi sama malaikat maut untuk mencabut nyawa. Bagaimana respon Nabi Musa ketika didatangi oleh malaikat maut untuk dicabut nyawanya? Nabi Musa memukul. Coba bayangkan, malaikat maut dipukul kau sama Nabi Musa alaihissalam. Malaikat maut kembali kepada Allah. Ya Allah, aku mendatangi orang yang tidak mau mati. Itu sampai mata malaikat maut pada saat itu luka. Jadi mata malaikat maut itu sampai luka. Tuhan telah mengutusku kepada orang yang tidak suka mati, maka Allah menyembuhkan matanya. Jadi bayangkan bagaimana kalau malaikat maut itu matanya sakit sampai sekarang. Itu gara-gara Nabi Musa, tapi Allah menyembuhkan. Ya. Allah berfirman, kembalilah kepadanya, katakan kepadanya supaya meletakkan tangannya di atas punggung lembu. Dan ia diberi untuk setiap rambut tambah umur 1 tahun. Bayangkan, Nabi Musa diberikan kelebihan oleh Allah. Ketika malaikat maut datang kepada beliau, malaikat maut bilang, silakan Musa, kamu diberi kompensasi lagi umur, jatah umur sebanyak 1 letakan tapak tangan di punggung lembu. Setiap helai bulu lembu yang dipegang Nabi Musa itu diberi 1 tahun umur. Bayangkan. Kemudian, dan yang diberi untuk setiap rambut umur 1 tahun. Nabi Musa tanya, ya Rab, kemudian sesudah itu apa? Jawabnya, kemudian mati. Jadi setelah sehitungan dengan helai bulu lembu sebagai hitungan umur
tambahan untuk Nabi Musa. Nabi Musa tanya, setelah itu apa lagi ya Allah? Jawab Allah, ya mati. Maka Musa berkata, jika demikian, sekarang saja. Jadi Nabi Musa alaihissalam berkata, jika demikian, sekarang saja. Kemudian ia minta kepada Allah supaya didekatkan ke tanah suci sejauh lemparan batu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, andaikan aku di sana, aku dapat menunjukkan kepada kalian kuburnya di samping jalan di dekat dataran tinggi yang merah. Jadi dalam hal ini di tanah suci, jadi bisa saja kalau tanah suci itu ada tanah suci Mekah, ada tanah suci tempatnya Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina ya, Bukit Tursina. Tapi tentu yang kita maksud dalam hal ini adalah bisa saja ini adalah tanah suci Mekah. Ya, tanah suci Mekah. Jadi Nabi Musa dari beberapa kejadian yang disampaikan oleh situasi ini, kita dapat berkata bahwa Nabi Musa itu punya kemuliaan yang amat tinggi. Beliau sebagai kalamullah, mukjizatnya, beliau sebagai orang yang kuat sekali, beliau sebagai Nabi yang ketika Allah mengatakan umurmu diperpanjang, Nabi Musa berkata, kalau begitu saya lebih suka mati. Tapi matinya di mana? Matinya di dekat tanah suci. Kalau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yaitu di dataran tinggi yang merah, ya boleh jadi ini sebuah kepastian bahwa itu di tanah suci Mekah. Ya, tapi kita juga bisa saja bahwa itu adalah di lokasi wilayahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Oke. Malah ada lagi satu hadis bahwa Nabi Musa itu ketika semua manusia dibangkitkan, Nabi Musa itu hanya di hari kemudian dia berpegang di arsy Allah. Jadi Nabi Musa tidak, dia yang paling pertama, ya. Jadi kata Rasulullah SAW dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Nabi SAW duduk, tiba-tiba datang seorang Yahudi berkata, ya Abul Qasim, wajahku telah dipukul oleh seorang sahabatmu. Ditanya, siapa? Seorang dari Ansar. Maka Nabi SAW bersabda, panggilkan dia. Sesudah menghadap ditanya, apakah engkau memukulnya? Jawabnya, aku mendengar ia bersumpah, demi Allah yang memilih Musa dari semua manusia. Maka aku berkata padanya, wahai Habib, atas Muhammad SAW. Maka aku tidak tahan dan langsung aku pukul mukanya. Maka Nabi SAW bersabda, kalian jangan melebihkan di antara para nabi. Sebab orang-orang yang akan pingsan di hari kiamat, maka akulah yang pertama sadar keluar dari bumi. Tiba-tiba aku melihat Musa memegang kaki Arash. Maka aku tidak tahu apakah ia pingsan atau sudah diperhitungkan pingsannya ketika di Bukit Tursina. Jadi ini hadis menjelaskan bahwa Rasulullah juga SAW sebagai Nabi tidak mau pada hakikatnya secara sebagai lambang kesombongan dan kebanggaan, tidak mau dibeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tapi ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kedua sahabatnya yang tadi, yang sementara saling ada yang dipukul, tapi kata Rasul, Musa itu pada hari kemudian dia seperti tidak pingsan. Dia tetap berpegangan pada arsy Allah. Jadi itulah kehebatan Nabi Musa alaihissalam yang
bisa menjadi tambahan bahwa kita harus beriman kepada para nabi dan rasul, supaya keimanan kita semakin kuat, kita bisa meneladaninya. Dan ada satu doa Nabi Musa yang amat afdal untuk kita amalkan. Doa ini bukan doanya ketika dia berkelahi dan mati itu orang, bukan. Doanya ini adalah doa supaya laris rezeki, laris jodoh, dan semuanya. Rezeki dan jodoh bisa laris jika doa ini kita sering amalkan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Silakan buka di Al-Quran surah Al-Qasas. Ini ada, ya Allah, aku mengharap kepadamu dari kebutuhanku yang paling mendesak. Jadi Nabi Musa ketika itu dia diberi makan, dia dinikahkan, dia diberi pekerjaan. Diberi makan, dinikahkan, diberi pekerjaan. Kontrak dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Betapa Nabi Musa itu, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu doanya ketika sementara dia lari dari negerinya Fir'aun menuju negeri Kan'an, negerinya Nabi Syuaib. Nah, di sanalah Nabi Musa memulai dakwah ketika dia berada dalam bimbingan Nabi Syuaib alaihi salam. Saya kira demikian. Jangan lupa subscribe, share, dan berteladan kepada para nabi. Dan tentu Nabi Musa satu di antara Nabi Allah. Dan tentu saja Nabi Musa dimuliakan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul adalah penyempurna daripada ajaran-ajaran para nabi. Semoga ada manfaatnya dan kita menjadi orang-orang yang kuat, sehat, dan meneladani para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.